Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'idi rusuli salawatullah salam ajma'ilal mukallafin. Bihidayatihim wa bayani syara'i'iddin. Bidalail qat'iyati wa wadihatil bara'in. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa as'aluhu min fadlihi wal karami. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar al-karimul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana qattana farasta'ana. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ahli wal mali wal mu'afah kabata'atu wa nabazata rizqan wa tarta'amnana wa jama'ta furqatana wa ahsanta mu'afatana min kulli ma sa'alnaka rabbana a'taitana. Lakal hamdu ala dhalika hamdan katsira wa lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha alaina fi qadimin aw hadis aw sirin aw alaniyah aw khasatin aw ammah aw hayyin aw mayyit aw syahidin aw ghaib. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, atas taufik hidayah-Nya. Iman Islam di hati kita adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hari ini kita ditakdirkan bisa hadir salat berjamaah maghrib. Kita masih bisa lanjutkan dengan kajian agama. Mudah-mudahan kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan ini benar-benar kelak menjadi bekal buat kita, menjadi amal yang diterima oleh Allah hingga kita mendapat ridhonya di dunia wal akhirah. Amin. Salawat teriring salam senantiasa Allah curahkan tujuan kita baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin bisa agak direnggangkan kalau panjenengan maju satu sop lagi sehingga belakang tidak terlalu berimpit. Nah, monggo enggak apa-apa agak ke depan. Baik, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Saya masih melanjutkan tentang radar atau bagaimana kita melihat. Jadi an-nadhar di sini adalah kita melihat bagaimana kita bersikap dalam keseharian agama kita dengan hal-hal yang kadang membingungkan kita. Karena memang sebagaimana kemarin saya sampaikan itu akan ada banyak pecahan-pecahan, akan banyak golongan-golongan yang ya semuanya jelas mengaku benar. Nah, maka dengan an-nadhar, dengan radar itulah kita akan bisa melihat sebenarnya mana yang bisa kita ikuti, kan gitu. Fungsi radar itu kan gitu, untuk melihat, menjangkau lebih jauh lagi. Saya lanjutkan dari hal-hal yang kemarin, sebagaimana isu yang beredar tentang apakah itu thariqah, apakah itu sebagaimana dengan dengar kemarin beberapa waktu yang lalu, Rebu pungkasan atau tilasan, Rebu terakhir. Ya, biarlah itu pemahaman mereka. Kita tidak usik pemahaman mereka karena sudah menjadi yang mereka yakini, tinggal diikuti dan sebagainya. Tapi kita perlu tahu untuk diri kita gitu, supaya tidak mengikuti hal-hal yang di luar
dari hal yang tidak kita ketahuinya. Karena kata Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena baik penglihatan, pendengaran maupun hati, pikiran ini kelak akan ditanya oleh Allah gitu. Jadi masing-masing akan punya tanggung jawab atas pilihannya sendiri-sendiri dengan bekal yang Allah beri ini. Nah, makanya kita harus tahu. Sekilas saya beri pandangan ya. Dunia tasawuf yang melahirkan sufi-sufi ya. Pasti panjenengan juga sudah banyak mengetahui. Sebenarnya secara khusus sebagaimana yang sekarang kita lihat, sehingga ada thariqah-thariqah itu ya. Saya tidak akan menyebut thariqah itu, ya saya lihat panjenengan juga sudah pirsa. Berbagai macam thariqah ada di Indonesia, mulai dari yang paling ya, dilihat kacamata agama ya paling jauh dari tuntunan Nabi sampai yang mendekati. Itu ada thariqah. Kita melihatnya begini apa itu? Thariqah itu adalah satu usaha dari mereka yang mengikuti thariqah itu ya, untuk supaya penerapan agama yang dia jalani ini menjadi lebih, pokoknya lebih dari biasanya, semakin serak, semakin mantap, semakin ya istilah mereka ya semakin khusyuk dalam menerapkan agama. Sementara di satu sisi yang lain, bahwa agama ini dalam kita menerapkan bentuk peribadatannya itu tidak ada contoh yang terbaik kecuali Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ ya sudah titik. Sehingga kalau ada orang ingin beribadah kepada Allah, menyembah Allah sebagaimana tujuan penciptaannya di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah saja kepadamu. Maka tugas utama kita ya ibadah itu. Nah, cuma ibadah yang diperintahkan Allah ini adalah ibadah yang sebagaimana dituntunkan kepada Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian Allah memberi batasan di ayat ketiga surat yang kelima Al-Maidah, di tengahnya hampir akhir itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini. Jadi nikmat dari Allah itu telah disempurnakan bentuknya agama ini. Artinya sudah tidak ada tambahan lagi, nggak ada wahyu yang turun berkaitan dengan syariat agama yang diturunkan. Dan Allah ridhonya ya hanya kepada agama yang sudah sempurna ini. Sehingga banyak pagar-pagar dipasang supaya kesempurnaan agama ini tidak terkurangi atau bahkan ditambah. Sebagaimana di surat Al-Hujurat ayat pertama, sudah kemarin saya sampaikan pada panjenengan.
Al-Hujurat itu surat 49. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha samiun alim. Hai orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam segala hal terkait dengan agama ini, maka kembalinya ya kepada Allah dan Rasulnya. Ya kalau kita sekarang ya kepada Al-Quran dan Sunnah. Tentunya kita juga tidak bisa langsung Quran Sunnahnya ya. Kadang ini yang dipersepsikan salah gitu loh. Kembali kepada Quran Sunnah, langsung buka Qurannya, buka Sunnah, bukan gitu yang dimaksudkan tentunya. Bagi kita, tentu merujuk kepada ahli-ahli, mungkin terkaitan dengan hukum ya fikih, tentang sholat ya apa pakai sholat, itu kembalinya ke situ gitu loh. Kita langsung kembali kepada Sunnah, kepada Rasul, hadis-hadis Nabi ya kesulitan. Ilmu kita tidak mampu ke sana, maka kita ambil dari ulama-ulama yang memang kompeten di sana gitu. Ada imam mazhab, banyak yang bisa kita merujuk gitu. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, ya jelas nggak bisa. Nah, itu yang kadang dipakai untuk ngantem orang-orang yang berbeda itu. Nah ini yang kita harus paham dulu sampai di sini. Kenapa? Karena kita keluar dari itu, bisa terjerumus ke dalam satu dosa yang besar, Pak. Jadi kesyirikan. Karena mengutik-utik dua warisan ini, ya, antara Quran dan Sunnah itu kebiasaan orang-orang sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Islam ini. Mereka senang-senang ya orang pintar-pintar dari mereka, pintar agama mereka itu merubah-rubah, menambah-nambah. Nah, kita dibatasi jangan sampai seperti itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Wa ulaika hum adzabun alim. Itu di surat Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina, janganlah keadaan kamu sekalian itu seperti orang-orang yang tafarraqu, berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih-selisih gitu. Ini sebagai larangan sebenarnya. Inilah ayat inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh para Syekhul Islam dan Imam Ibnu Taimiyah dan sebagainya itu sebagai penentang dari hadis mungkar yang mengatakan wal ikhtilafu rahmah, dan perbedaan itu adalah rahmat. Bagaimana mungkin Allah menyampaikan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Allah melarang hal semacam itu. Kenapa? Kebenaran dia cuma dari Allah itu dan dari Rasulnya. Bagaimana mungkin kemudian berselisih? Di Quran tidak ada perselisihan. Karena Tuhannya cuma satu, Allah gitu loh. Itu kan gitu. Maka itu jangan sampai terbawa kalau panjenengan kepada hal-hal yang ya ketok manis gitu loh. Saya ulang lagi ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah datang penjelas-penjelas yang kayak ini. Apa itu? Ya agama ini, Quran Sunnah itu sudah datang, sudah ada buat kalau panjenengan. Kenapa harus berpecah belah? Nah, saya kembali lagi kepada tadi yang tasawuf ya. Tariqah-tariqah yang ada itu. Itu mereka kan berusaha sebenarnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, cuma kadang yang dilakukannya itu, maaf ya, kalau
ada di sini mungkin jamaah yang mengikuti thariqah dan sebagainya. Coba jenengan nanti cek. Yang dilakukannya melebihi apa yang dilakukan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi masalah gitu loh. Saya ambilkan satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. An Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Anas radhiyallahu anhu. Qala Ja'a salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi itu untuk menanyakan bagaimana seibadahnya Nabi. Semula tujuannya benar. Ya apa sih ibadah Nabi ki? Artinya bahwa mereka tuh ingin saja niru Nabi gitu loh. Karena dalam hal mendekat kepada Allah itu kan kata Allah kan gini di ayat 31 surat Ali Imran itu. Kul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Nabi kalau memang engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, mereka itu pada datang kepada istri Nabi. Ya apa ibadah Nabi? Karepe kate ditiru kan gitu. Falamma ukhbiru, maka tatkala telah diceritakan oleh istri Nabi itu, Rasul itu ka'annahum taquluha, maka seakan-akan mereka itu tercengang gitu. Sehingga ngedumel gitu. Ngedumel. Wa qalu, dan mereka mengatakan aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisi kami ki sak pira dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diceritakan Nabi ku lek ngene lek ibadah, salat itu ngene, lek salat wengi yang ngene, maca Quran yang ngene. Diceritakan mereka akhirnya koyo tercengang. Yes kasarane wong Jawa iki mek ngono tok ta. Lho iya. Betul sampai mereka tercengang seperti itu. Buktinya apa? Kemudian mereka mengatakan aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi mau ngono kuwi mergo dosane wis diampuni lho. Kan ini sudah masuk kira-kira gitu. Wis mlebu kira-kira. Oh, iya Nabi mek ngono tok salate tangi sepertiga apa tangi jam 1 tangi loro ora apa-apa mergo apa wis disepuro dosane dening pangeran. Baik yang lama maupun yang akan datang. Ini mereka mengatakan begitu. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Wa qala ahadun minhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka itu. Amma ana, maka adapun saya, fa usolli laila abadan, saya akan sholat malam terus. Wa qala al-akhar, dan berkatalah salah seorang yang lain, wa ana as-sumuddar wala uftir, aku kate poso terus ora mokel-mokel. Saiki poso muni poso terus tu poso. Wa qala al-akhar, dan berkata yang satu lagi, wa ana a'tazilun nisa fala atajawwaju abadan, aku teng ngedohi wong wedok wis ora nikah-nikah selawasi. Faja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka datanglah Nabi kepada mereka. Qala, sambil mengatakan, antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kamukah tadi yang mengatakan ngini. Kate sholat malam terus sewengi, terus bendino ngono. Kate poso terus gak mokel-mokel. Kate gak nikah.
akhir dari hadis ini yang kula panjenengan harus perhatikan. Fama wallah, sampai bersumpah Nabi SAW. Maka demi Allah, inilah akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa di antara kalian. Lakini asumu wa uftir. Usali wa arkut. Aku ya poso, ya mokel. Saiki poso boleh jadi Senin poso, menenggak. Enjoy aja Rasul melaksanakan ibadah itu, gitu. Wa atajawaju nisa, aku ya nikah. Hingga hadis ini ditutup, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang enggak senang dengan contohku tadi itu, enggak senang dengan sunnah-sunnahku, pinginnya nambah supaya luwih takwa, supaya luwih wis gak ono cara liyane, ngono lho Pak maksudnya iku. Sing paling cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah semakin lebih takut maupun lebih takwa, ya mung carane Nabi wau. Lek jenengan tambah, kita malah dianggap keluar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaisa minni. Duduk golonganku kuwi. Lho, apa gak takut tuh kita digitukan itu? Mestinya kita kan takut. Sehingga mencari, ya apa Nabi lakukan dulu. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu amat sangat banyaknya diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak. Panjenengan mau minta yang model bagaimana sih? Mau minta yang bagaimana? Katanya model sing sampai lelah posone ya? Iso. Sedino poso, sedino enggak, sedino poso, sedino enggak. Masa sih kurang cukup ngono ki? Bahkan gitu. Masa kurang cukup. Golek sing aku sik kuat lek sedina poso sedina enggak iku sik njaluk sing betul ora iso, ora oleh. Nabi lah yang tahu kekuatan kula panjenengan. Nah makanya cukup sampai di situ, itu sudah paling pol sudah. Lek niat kate nambahi poso ya poso sedina meninggal, poso maneh meninggal yaitu poso Daud. Wis iku sing wis apil ngapik wis. Lek jenengan pengen poso sunah sing luwih teko iku gak ono. Kate menduwino poso, gak iso. Ya tadi itu batasannya, paman rogi ba'an sunnati falaisa minni. Tegas Nabi sudah. Karena kalau tidak begitu kan saya orang kalau sudah imannya naik Pak, pingin nih ibadah tok wis. Kalau tidak dibatasi dengan seperti itu, wah gladrah. Bisa gladrah. Ya kalau yang gladrah mungkin masih levelnya level bawah, gak apa-apa lah. Ustate, kiai ini sing gladrah ditulok santri nih, wow, ini tiba ikut dunia, tambah karuan. Kan gitu. Nah, maka Nabi membatasi itu. Coba kita lihat lagi hadis tadi ya, hadis tadi kita lihat. Apa elek sakjane wong salat wengi iki? Ya kan? Kan bagus salat malam. Kalau kita nilai blegernya ibadah ini loh. Sakjane salat wengi mulai marisa ya, setelah atamah, ya, salat ba'diyah isya itu, ya kan? Jenengan salat ngadeg terus, sampai kate subuh. Sakjane kan yo apik to. Kan bagus. Benduino ngono jenengan. Kan apik. Lek didelok apik. Tapi mergo Nabi gak nglakoni gitu loh, Pak. Nabi ndak gitu. Ya akhirnya kita tinggalkan. Nah, Nabi memberi satu jalan begini. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya culikkan di tengahnya ya. Ala adulukum ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Nah, ini kan sudah hebat tuh. Rasul menunjukkan. Jadi kan tinggal nyomot
Oh iki lakoni ngono tok lho. Kata Rasul, as-shaumu junnah. Poso itu sebagai tameng. Sakjane ini aja Pak. Kalau nanti jenengan terapkan poso sebagai tameng ini ya. Berarti kalau ingin memperbanyak puasa ya maksimalnya Daud tadi itu. Ya kan? Nah, itu sudah dikatakan oleh Rasul ini nanti menjadi junnah. Tidak ada bedanya dengan Sofia ya. Sofia itu kan saringan ya, saringan sing nyaring air misalkan. Airnya ini Sofi. Kata sufi kan dari sini. Jadi harapannya menjadi orang-orang yang sudah tersaring gitu. Nah, di istilah Nabi, junah pun juga sebagai saringan. Tameng. Sing elek-elek gak bisa mlebu, gitu loh. Sama sebenarnya. Sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Lek kepingin banyak sing elek enggak mlebu nang awake. Ayo sing akeh poso sunah lho kan ngono. Cuma aja kebablasan beduwino poso. Malah gak boleh gitu loh Pak. Sebatas bagaimana Rasul memerintahkan kula panjenengan, menyunahkan kula panjenengan, poso Daud itu sudah terbaik, ya sudah selesai. Poso Daud diambil gitu, lakoni wis itu. Persis kayak jamaah takwa kan semua poso Daud. Cuma pas minggu kok ya pas gak poso gitu loh. Mesti lek poso Daud ya kadang minggu poso ya kan. Minggu iki poso, minggu ngarep pasti enggak, ketemunya gitu. Ya kudu rela Pak, misal ono mangan-mangan kan awan gitu. Aduh, ya wis ngelus tenggorokan tok ae. Lek niat poso Daud harus gitu. Gak kuat poso Daud, ya cukup Senin Kamis. Lho kan poe enak to Pak sakjane iki. Sing abot mergo 8 sak wulan, ya cukup 3 wae wis. Bakale Jumat, Sabtu, Minggu. Depan ini kan Jumat, Sabtu, Minggu insyaallah itu. Iya Jumat, Sabtu, Minggu ya. Apa Kamis, Jumat, Sabtu? 12 Maulid kan? Ya kan? Hitungan saya kan gitu. 29 kan Maulid berarti 12 kan? 12 Komariah gitu. Berarti posonya kan 13-nya. Jumat berarti Jumat, Sabtu, Minggu insyaallah. Monggo sing golek sing paling ringan kuwi. Nih. Golek sing paling ringan sak wulan 3 dino, mari ngono wis bebas wis rawet ngenteni bakal maneh sak wulan enggak. Kan penak. Sak wulan 3. Lek Senin Kamis 8. Pilih ndi jenengan? Ya sesuaikan masing-masing. Lek tugasnya berat ya wis golek sing Senin Kamis wae. Tak rada apa berat men ya wis 3 dino ae. Padilah nemen-nemen berat ya ora usah poso ora apa-apa. Lek ndelok papakane kok berat kabeh gitu loh. Dadi ora tau poso. Ya ojo lah Pak, ya coba lah. Kita tuh kadang nun sewu ngritik sing nemen ibadahe sampai metu-metu teko sunah Nabi, tapi sunah Nabi ya ora tau dilakoni. Ya susah ngono kuwi malah. Jadi sakjane dihitung-hitung kan apik tuh Pak. Iya kan? Ibadah cuma karena ditambah tadi itu ya akhirnya gitu. Lah Nabi kemudian mencontohkan tadi itu babul khair, pintu-pintu kebaikan itu puasa tadi itu sunnah. Carilah puasa sunnah itu diantaranya yang tadi saya sampaikan mulai Daud, Senin Kamis, puasa 33 hari sebulan ya kan. Wa sholatu rajuli fi jawfil lail kata Nabi. Salatnya seseorang itu di tengah malam. Nah, monggo ini dilakoni. Jenengan hitung tengah malam terserah sakdangane panjenengan mulai jam 12 oleh. Pokoknya gak ngantuk. Lek ngantuk ambek Nabi malah gak oleh. Turu dhisik lho kata Nabi gitu. Siapa yang sholat bangun malam untuk kemudian sholat kok ngantuk, ya tidur dulu aja sampai hilang ngantuknya. Tapi ojo kebablasan. Jenengan ngantuk setengah 4 kayak tangis ora keduman. Paling enggak setengah 3 bangun, jam 3 bangun gitu loh. Atau menyiasatinya gini Pak, enggak harus jenengan nunggu nanti jam 2 enggak. Misalkan panjenengan
Ya mulai sare niku jam katakanlah jam 8. Ono wong saiki jam 8 turu iki. Wonten. Misalkan wis, kok jam 8 kok jam 9 jenengan sare. Terus jam setengah 11 kok pun wungu. Udah bangun. Sudah tahu setengah 12 bangun. Jangan kemudian setengah 12 kok ae wis. Jangan, itu sudah dibangunkan panjenengan. Sungguh itu sudah dibangunkan. Maka segeralah duduk, doa, bersyukur ke Allah, langsung ke kamar mandi. Ambil air wudhu, sholat sudah. Begitu sholat, dapat 4 rakaat, kok ngantuk? Ya sudah lanjut tidur lagi, tidak apa-apa. Loh gitu. Jangan disia-siakan kesempatan yang tadi itu. Hebat, isok ngelir yang no. Delok jam, waduh, wekerku jam 2. Iki sik setengah 12, wis engko ae wis ngenteni. Engko malah ratangi, jangan. Cicil itu sudah gitu, bagus sudah. Nah, itu salah satu caranya. Itulah cara-cara pendekatan yang dicontohkan Rasul Muhammadin SAW. Sungguh dengan menekuni hal-hal semacam itu saja Bapak Ibu, bisa seseorang itu kemudian mencintai Allah, dekat dengan Allah. Itu sangat bisa. Ya tentu kita nanti akan berbeda-beda, ya. Nah, tahapannya berbeda-beda dalam arti keilmuan seseorang tentang agama ini, tentang kebesaran Allah dan sebagainya itu akan sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Untuk kita bisa takut kepada Allah, itu pengetahuan kula panjenengan terhadap Allah sendiri, itu sangat-sangat menentukan nantinya. Misal panjenengan baca surat tentang kebesaran alam semesta. Lek panjenengan nggak punya bayangan besarnya alam semesta, ya bagaimana mau takut baca ayat itu, ya kan? Bagaimana kita bisa mengagungkan Allah dengan kebesarannya kalau kita tidak punya bayangan alam semesta ini piye lah? Karena perlu sekali waktu sudah saya sampaikan kan? Cobalah di browsing. Klik aja jagat raya, ini nanti jenengan akan bisa milih di situ wis. Kebesaran Allah, Masya Allah. Gak bisa dibayangkan Pak sudah. Menciptakan sebegitu dahsyatnya alam semesta. Kita tidak sampai ke sana, kita sulit Pak. Nanti begitu membaca ayat-ayat tentang langit, tentang penciptaannya, tentang bintang-bintang dan segala, ya tidak bisa ini Pak. Sehingga sampai Allah bersumpah, fala uqsimu bihadza bala. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya kan? Bersumpah dengan negeri, bersumpah dengan bintang-bintang, perjalanan bintang, tempat-tempat bintang dan sebagainya. Lek kita tidak tahu bintang ke opo, ya gak iso. Bayangan kita kan mau sak plenik itu tak tuh. Padahal satu plenik itu adalah satu galaksi. Yang kalau ditempuh perjalanannya, sak umur-umur kula panjenengan ra nempuh, Pak. Gak tembus. Hitungannya juta tahun cahaya itu. Umur awake mung pirangane tahun. Sampai berapa generasi gak tembus-tembus itu. Itu satu titik sing plenik ngono kuwi lho. Iya. Satu galaksi koyo ngono kuwi. Sehingga kalau Allah bersumpah demi langit dan sebagainya itu sumpah yang besar. Itu mampu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita pahami itu. Nah, jangan kemudian kita mencari jalan-jalan yang lain yang tidak diajarkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti para sahabat 3 tadi itu, nambah sholat wong ngene, kate nambah poso ning bendino poso, kate enggak nikah, padahal nikah itu kan ya disunahkan. Kok kate gak nikah terus nurut sapa? Lu kan gitu. Sehingga Nabi sampaikan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, saya lebih menyoroti lagi gini ya Pak Ibu. Bahwa kalau ada orang yang menambah-nambah dalam agama ini, sehingga kemudian agamanya berubah dari apa yang disunahkan Nabi SAW, itu yang ditakutkan adalah
Kesyirikannya, Pak. Yang ditakutkan kesyirikannya. Kenapa? Karena nanti akan menjadi si pembuat syariah, itu loh yang ditakutkan. Padahal yang berhak membuat syariat itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama, rahib-rahib sebelum Nabi SAW itu, mereka menjadi ahli-ahli pembuat syariah, pesaing-pesaing Allah gitu loh. Iya, akhirnya diikuti oleh umatnya. Nah, ini menjadi syirik gitu loh, Pak. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan orang-orang pintar mereka, rahib-rahib mereka menjadi tuhan-tuhan, pesaing-pesaing Allah. Dari mana mereka itu dikatakan seperti itu? Karena wahyu yang Allah turunkan itu dirubah, disampaikan kepada umatnya, hadza min rabbik, ini dari Tuhan. Padahal sudah dirubah dan diikuti akhirnya. Nah, ini jadi kesyirikan. Sakjane nggih nuwun sewu, kula panjenengan ki penak, Pak. Untuk bisa mendapatkan jaminan tidak disiksa oleh Allah di akhirat pun sebenarnya mudah. Asal bisa menjaga kesyirikan ini. Ya Mu'az, atadri ma haqqullah 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Hei Mu'az, tahukah kamu apa haknya Allah atas hamba-hamba? Dan apa haknya hamba atas Allah? Ini pernah ditanyakan Nabi SAW. Faqultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Maka kata Mu'az, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, haqqullahu 'alal ibadi, haknya Allah atas hamba itu, ayya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu hamba itu menyembah Allah dengan tidak mensekutukan dengan sesuatu pun. Itu haknya Allah, Pak. Jadi kalau ada hamba kok mau seperti itu, menyembah Allah dengan tidak mensekutukannya, maka lanjutan hadis itu kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi Allah, haknya hamba terhadap Allah Tuhannya tadi itu, ya, Allah yu'adzibah, maka tidak akan disiksa, diazab, man la yusyrik bihi syai'an, siapa yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu jaminan. Lu kan penak, teman. Maka jangan macam-macam dengan yang tadi itu. Jadi ketoke oleh melok iki luwih jos. Ya, luwih jos artinya seakan-akan sudah jenengan kan nate mireng to. Bersatunya diri dengan Tuhan, ya kan? Sebagaimana Al-Halaj yang menyatakan ya dirinya ya Tuhan, karena Tuhan menyatu. Sampai seperti itu thariqah itu. Ada yang sampai seperti itu. Ya karena saking menekuni hal-hal yang di luar dari apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya sampailah dia ke situ. Karena apa? Dia keluar dari syariah yang dicontohkan Rasul. Lu apa enggak ngeri kita malah? Bukan hanya mensekutukan Allah karena menyembah Tuhan, dia sendiri menganggap dirinya malah Tuhan. Akhirnya dihukum bunuh kan dia. Ini kan sangat menakutkan Pak Al-Samad. Bayangkan kalau diikuti orang lain. Ya kan? Kalau diikuti orang lain, coba jadi kan bisa bayangkan kalau diikuti orang lain. Orang lain akhirnya bisa mengikuti dia,
sampai ke derajat sebagaimana dirinya, akhirnya banyak orang mengaku dirinya itu Tuhan. Itu kan mestinya gitu. Itu kan jadi mengerikan sekali. Padahal kita ini sebagaimana disampaikan adalah hanya seorang hamba. Kita ini tetap hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu sekarang bahagia. Jadi apa yang dicontohkan Nabi SAW itu, itulah yang hendaknya kula panjenengan usahakan betul. Ya. Kalau misalkan tentang sholat, Nabi sudah contohkan, hingga beliau membatasi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku ini sholat. Nah, kemudian Nabi memberi bagaimana kula panjenengan untuk meningkatkan kadar ibadahnya dengan sholat ini. Ala adulukum ala ma yamullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal yang membuat kamu nanti akan dihapus dosa-dosa, kemudian diangkat derajat. Loh, coba. Apa yang akan kita cari wis ono. Jenengan pengin derajatnya tinggi, iki dalane kata Nabi. Pengin di sepuro dosane, iki dalane, bukan penak. Maka Nabi kemudian sampaikan isbagul wudu. Lek wudu sing apik gitu. Kan saat ini kita dengar garing ngaji, ya apa sih wudu sing apik ki? Ya wudu sebagaimana yang diajarkan Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Itulah wudu yang terbaik sudah. Itu ahsanu amalah. Gak ono mana lek jeneng kate nambah-nambah. Ora tambah apik, Pak. Malah gak karu-karuan nanti. Bayangkan melebihkan dari 3 kali basuhan saja kayak di tangan, itu sudah dianggap salah. Tidak boleh. 3 itu sudah maksimal, malah jenengan kurang dari 3 sih gak apa-apa, melebihi itu sudah teman setan itu nanti. Sudah tidak boleh. Isbagul wudu. Wa kasratul khuta ilal masajid. Ayo sing sregep nang masjid, sing akeh langkah ae. Jadi iku monggo digepulang iki tok lho, masjid lek dhuwur sepi. Gitu. Wis kalaupun jenengan anggap rame paling banter 3 sop. Subuh coba sing gowedhe ganjarane disebut langsung dengan Quran. Ya kan, sholat fajar itu kan disebut langsung oleh Quran. Gede ganjaran koyok ngono. Kebak masjidnya? Loh, ya kan? Lagi kira iso nguber lah Pak. Mestinya ini kan digewebu. Jelas-jelas sunnah Nabi, ya gede ganjaran, ya ditunjukkan oleh Nabi akan menghapuskan dosa, ngangkat derajat. Nah, kalau panjenengan ingin mensupport ya, ingin membangkitkan apa ya, giroh ya di dalam jiwa kula panjenengan, bolehlah kalau misalkan panjenengan kemudian berhemat ya. Caranya begini misalkan, kan sudah mabung kula panjenengan pahami bahwasanya masjid itu baitullah, iya kan? Tapi jangan diartikan bahwa Allah di kini, engko baitullah iki rumahnya Allah, berarti Allah nang kene ndi, engko meleh ngono. Bukan. Adalah tempat di mana kula panjenengan bisa sujud kepada Allah dengan lebih baik, itu masjid. Tempat sujud namanya. Masjid. Nah, maka panjenengan kan bisa berkhidmat di sana. Bayangkan kalau orang berangkat ke masjid, Pak. Nabi sunahkan berangkat ki dalam keadaan wis wudu. Meskipun lagi masjid ki ono tempat wudu. Berangkatlah dalam keadaan berwudu. Saat berangkat panjenengan disunahkan banyak doa. Mulai berangkat keluar rumah itu sudah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Gak usah ngedruk ping 3 lho nggih. Engko kadang ngedruk bumi ping 3. Iku siji maneh gitu. Berangkat. Nah ini pun dituntun doa kula panjenengan.
meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala di langkah-langkahnya kula panjenengan. Tentu tidak itu aja. Panjenengan bisa dengan zikir. Yang lain boleh. Dengan banyak mengingat Allah Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu pun baik loh. Gitu loh. Kan memang ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mau ke masjid masuk. Jenengan itu Masya Allah begitu dihargai Bapak Ibu. Menjadi tamu terhormat, seseorang yang dijamin oleh Allah, ya kan, untuk dibukakan pintu-pintu rahmat. Tidak ada tempat lain Pak kecuali masjid. Mbok jenengan masuk rumah mewah kaya apa wis, hotel mewah semewah kaya apa wis. Enggak ono jaminan dibukakan pintu rahmat. Lek jenengan sumpek nang omah kok usah bingung-bingung sambil air wudu. Karena sumpek jam 10 budal nang masjid ra apa-apa. Lha iya. Lah napa ya salat maca Quran ngenteni zuhur. Lho mestinya gitu kenapa? Karena masjid ini tempat paling nyaman. Karena panjenengan disiapkan untuk dibukakan pintu rahmat. Ya gitu loh. Itu salah satu contoh bagaimana kita mendekat ke Allah itu begitu. Jangan golek cara-cara yang lain. Sampai kemudian ditentukan moco iki ping 4.000 piro. Wong Nabi loh gak merintahkan gitu, gak merintahkan begitu. Usut-unya ternyata dari mimpi misalkan gitu ya. Ya sudahlah kalau mereka ikuti ya terserah ya. Cuma ya juga jangan menolak mimpi ya. Karena mimpi itu juga dikatakan Nabi, mimpi orang beriman di akhir zaman itu sangat mendekati kebenaran. Cuma kalau kemudian jangan kaitkan dengan syariah tidak boleh. Misalkan mimpi saiki sholat subuh kudu petang rakaat, ojo dinut. Moro imame lho, Pak kok petang rakaat? Iya aku oleh mimpi. Iku gak mimpi bener lah niku. Jadi mimpi benar itu bukan merubah syariah itu, enggak. Kenapa? Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi itu. Hari ini telah aku sempurnakan agama. Wis gak mungkin berubah mana kapan sampai ila yaumil kiamah sudah. Gak akan pernah berubah lagi. Maka jangan coba-coba bermimpi untuk itu. Termasuk di Quran kan sudah dikatakan bahwa tidak akan pernah ada orang yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Sehingga lek ono omong ramal 2012 kiamat. Ya mbel gedes. Iya kan? Enggak ada yang tahu wis dalam wong sesuci apapun tidak akan diberitahu oleh Allah. Enggak akan diberitahu. Ya, maka jangan coba-coba jenengan, waduh itu jare wong iku akhir tanah didol kabeh gawe bunker. Bosok ditunggu, bereset, metu-metu, linglung. Ya, gimana ya? Ya karena salah seperti itulah. Ini salah satu contoh. Nah karena itu Bapak Ibu sekarang bahagia. Ini akan saya lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya dulu. Ya. Masih banyak yang harus saya sampaikan karena saya lihat ini agak melemah gitu loh ya. Agak melemah. Perlu dipertegas kembali tentang bagaimana kita beragama ini dengan benar. Karena kalau jangan tidak digitukan nanti kurungu ngene wis goyah. Ya kan? Padahal itu menyangkut dengan ketauhidan. Nah, maka hendaklah kita benar-benar berpegangan sebagaimana hadis Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadilu abada. Aku tinggal bagimu dua perkara yang kalau mau ikut keduanya wis ora bakal tersesat selama lamanya. Wis garip manut dol kan penak, kan? Sehingga Allah tegaskan wa ma atakumur rasulu faghudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi itu ambil dan wis. Sing dikai Nabi iku cukup wis, yaitu agama itu. Sing dilarang jauhi, selesai. Tapi kalau ada orang sing ngwengkel wae, falyahdharil ladzina yukhalifun amri, maka hendaknya takutlah orang-orang yang menyelisih tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Antusibahum fitnah. Kalau jenengan lihat tafsirnya fitnah ini ternyata kekafiran.
bisa menyebabkan kekafiran seseorang yang keluar dari sunnahnya Nabi SAW tadi itu yang kita ngeri gitu loh. Dan juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, maka berhati-hatilah, ya, berhati-hati kalau kita ada sesuatu yang kurang paham dan sebagainya, terutama kalau sudah menyangkut tentang tauhid, hendaknya panjenengan harus mencari atau tanya kepada orang yang lebih paham. Kalau menyangkut masalah amalan-amalan, maka kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu bukan sunnah, ya sudah, tidak usah. Cukup dengan apa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti baru setelah ini selesai kita kembali kepada bahasan tafsir Al-Qur'an. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.